Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan tentang orang yang tidak dijauhkan dari siksa. Siapakah mereka? Yang tentunya bukan orang yang beriman. Sebagian manusia itu benar-benar mengikuti hawa nafsunya, bahkan sampai mengutamakan hawa nafsu, diikutinya sesuai kehendaknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu atau mengekangnya, karena hawa nafsu itu cenderungnya mengajak pemiliknya atau manusianya berbuat keburukan. Inan nafsa la'amaratum bisu illa marrohima robbi. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah atau mendapatkan hidayahnya. Dengan hidayahnya, nafsu itu bisa terkendali dengan baik, karena nafsu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikuti aturan-aturannya yang benar dan lurus serta baik, maka nafsu akan terkendali dengan baik pula. Karena mengikuti hawa nafsu itu, maka akan muncullah sikap-sikap yang buruk yang diantaranya serakah atau loba, yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Baqarah 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basyirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Baqarah 96. Penjelasan Al-Baqarah 96. Dan sungguh engkau, wahai Nabi, benar-benar akan mendapati orang-orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak terhadap kehidupan di dunia, meskipun hidup mereka hina dan nista. Bahkan mereka lebih tamak dari orang-orang musyrik yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan perhitungan amal atau hisab. Padahal orang-orang Yahudi itu adalah ahli kitab yang percaya akan adanya hari kebangkitan dan perhitungan amal, hisab. Maka satu orang dari mereka menginginkan umurnya mencapai 1000 tahun. Padahal berapapun panjangnya umur seseorang tidak dapat menjauhkannya dari azab siksa Allah. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat amal perbuatan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah.
dan Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal dengan amal perbuatan mereka tersebut. Surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Al-Adiyat 6. Penjelasan surat Al-Adiyat 6, dan yang disumpahkan adalah firman Allah, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-Nya, yakni amat mencegah kebaikan yang wajib ditunaikan untuk Allah atasnya. Tabiat dan fitrah manusia tidak merelakan dirinya menunaikan kewajiban-kewajiban secara sempurna dan penuh. Bahkan tabiat manusia adalah pemalas dan mencegah kewajiban-kewajiban harta dan badan yang harus ditunaikan, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan keluar dari sifat tersebut menuju sifat rela dengan menunaikan kewajiban-kewajiban. Ikhwani Fiddin Arsyadakumullah, sudah begitu banyaknya orang-orang yang tidak mudah mengindahkan peringatan-peringatan Allah, meskipun mereka benar-benar dalam keadaan sempit, dalam keadaan kesulitan, dan seterusnya. Dengan peringatan-peringatan yang tidak dihindarkan itu, mereka-mereka itu dinilai hamba Allah yang durhaka. Allah benar-benar telah membuat perumpamaan orang-orang yang durhaka itu akibatnya bagaimana, tentu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Berikut ini penjelasan balasan Allah atau peringatan Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang benar-benar melampaui batas dalam kedurhakaan. Penjelasannya seperti berikut. Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sikap serakah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Al-Ma'un 4-7. Penjelasan Al-Ma'un 4-7. Karena menjaga pelaksanaan sholat merupakan obat bagi masalah-masalah yang telah disebutkan. Sebab sholat dapat menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah menjanjikan kebinasaan dan siksaan bagi orang-orang yang sholat namun melaksanakannya tanpa memperhatikan waktu dan syarat-syaratnya, yang hanya untuk menampakkan amal kebaikan dan sholatnya kepada orang lain. Dan ini merupakan salah satu sifat orang munafik. Dan Allah juga menjanjikan siksaan bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya, serta orang-orang yang enggan memberi pinjaman suatu barang yang tidak merugikan mereka. Peringatan Nabi SAW terhadap sikap serakah. 1. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu zaman
di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. 2. Ya Ka'bu bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aulabih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semua perbuatan itu ada konsekuensinya, termasuk perbuatan yang menunjukkan durhaka kepada Allah. Di antara contohnya adalah perilaku serakah atau loba. Tentu ada konsekuensinya, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu dan punya perilaku serakah tentu tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali dia benar-benar berhenti, tobat, tidak mengulangi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Adapun balasan orang yang serakah, penjelasannya seperti berikut. Ancaman terhadap perilaku serakah di akhirat. Fa'ma man toho wa ataral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 37 hingga 39. Penjelasan An-Nazi'at 37 hingga 39, adapun orang yang melampaui batas, yaitu melanggar batas seraya berani menerjang maksiat-maksiat besar, dan tidak mencukupkan diri pada batasan-batasan Allah, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Usahanya akan tertuju pada dunia dan waktunya dihabiskan untuk bagian dan kepentingan dunia dengan melupakan akhirat dan berbuat untuknya. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal baginya. Neraka menjadi tempat tinggal dan menetap bagi orang yang kondisinya seperti itu. Akibat perilaku serakah di dunia dan pemicu serakah. 1. Akibat perilaku serakah di dunia. 1. Menurunkan wibawa. 2. Selalu berada dalam kekurangan. 3. Memiliki banyak musuh. 4. Berpotensi menanggung malu di kemudian hari. 5. Tidak pernah merasa tenang. 2. Pemicu perilaku serakah. 1. Sering terlibat dalam persaingan tidak sehat. 2. Suka pamer. 3. Saling iri dengan yang lain. 4. Tidak mau bersyukur dengan apa yang dimiliki. 5. Selalu bersikap pelit. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang orang-orang yang tidak dijauhkan dari siksa. Tentu hal demikian itu bukan orang-orang yang taat kepada Allah atau beriman dan taat kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sikap serakah atau loba dan mengutamakan harta, mengutamakan kepentingan dunia saja
dan disibukkan oleh keduniaan sehingga melupakan akhiratnya. Semoga kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang demikian itu. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.